Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Sejarah berdarah di Madiun, tahun 1948. Kekejaman PKI terhadap Kiai Sulaiman dengan pimpinan Moso, tokoh PKI yang membunuh Kiai Sulaiman di Desa Soco. Peristiwa berdarah tersebut yang dilakukan PKI di Madiun tercatat tahun 1948, yakni beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945. Dalam ingatan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, peristiwa berdarah di Madiun merupakan salah satu kejadian terbesar akibat ulah PKI, kekejaman PKI di bawah naungan FDR. Karena kekejaman PKI pada peristiwa itu, banyak para pejabat daerah, orang-orang kaya, bahkan ulama dan santri menjadi korban. Hal itu terjadi akibat kesewenang-wenangan PKI dalam menggapai tujuannya, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara dengan paham komunis. Dilansir dari buku kisah nyata, sejarah banjir darah para kiai, santri, dan penjaga NKRI oleh aksi-aksi PKI, salah satu korban PKI di Madiun adalah Kiai Sulaiman yang kini telah dimakamkan di TMP Kota Madiun. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dalam sejarah kekejaman PKI. Dikisahkan Kiai Sulaiman merupakan ulama kelahiran Mojokerto sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tohirin Magetan. Beliau merupakan mantan tentara Hizbullah pada saat Perang Kemerdekaan, sekaligus seorang pengamal Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah. Beliau merupakan mantan tentara Hizbullah pada saat Perang Kemerdekaan, sekaligus seorang pengamal Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah. Diceritakan bahwa malam sebelum kepergiannya, Kiai Sulaiman telah merasa ada yang janggal dan tidak beres atas undangan rapat di balai kecamatan kala itu, di hati Kiai Haji Sulaiman. Sehingga beliau menyerahkan diri kepada Allah dengan bertafakur hingga waktu subuh agar diberikan kekuatan mental dan kesiapan untuk menghadiri undangan tersebut. Sebagai seorang ulama, yang pada saat itu banyak dari kalangan ulama lain, dan santri turut diundang, maka Kiai Sulaiman pun hadir ke undangan tersebut. Sesuai dengan dugaan Kiai Sulaiman, saat tiba di balai pertemuan, para undangan sudah disambut oleh para anggota PKI dan pasukan Front Demokrasi Rakyat FDR. Mereka yang datang ke undangan tersebut, digiring dan dikumpulkan dalam sebuah loji, gedung besar pabrik gula Gorang Gareng. Saat semuanya terkumpul, kelompok undangan dibagi dua, kemudian satu kelompok yang berjumlah sekitar 200 orang, termasuk Kiai Sulaiman digiring lagi dan dimasukkan ke satu gerbong Kertapati. Sedangkan satu kelompok lainnya tetap di dalam loji yang kemudian diketahui, mereka diberondong senapan setelah sebelumnya dilucuti semua pakaiannya. Beruntung kala itu masih ada yang selamat dari berondongan peluru PKI dengan sembunyi di bawah jendela, Rokib namanya, yang akhirnya bisa menceritakan peristiwa di pabrik gula kepada masyarakat. Kiai Sulaiman dibawa kereta ke Desa Soco dan 200 orang tersebut telah ditunggu oleh dua sumur tua yang disediakan PKI. Dengan kekejaman anggota PKI, mereka dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut dalam keadaan hidup, kemudian dihujani batu kapur hingga menutupi semua lubang. Hal ini sengaja dilakukan PKI secara diam-diam, sehingga masyarakat Desa Soco sekalipun tidak mengetahui peristiwa tersebut. Setelah peristiwa ini diketahui, dipercayai oleh masyarakat bahwa Kiai Sulaiman sebagai seorang alim dan mempunyai spiritual tinggi, dia tidak langsung meninggal, melainkan masih sempat hidup dan berzikir selama 7 hari. Saat ini, di lokasi sumur tersebut telah berdiri monumen yang sebelumnya jasad para korban kekejaman PKI telah dipindahkan terlebih dahulu. Di dekat monumen tersebut juga diletakkan gerbong Kertapati sebagai saksi bisu dari peristiwa yang menimpa 200 orang dari kalangan ulama dan santri termasuk Kiai Sulaiman. Penggalian lubang tempat Kiai Sulaiman dan lainnya dikubur hidup-hidup, diketahui dilakukan pada tahun 1950, yakni 2 tahun pasca pemberontakan ini terjadi. Hal ini atas dasar bocornya informasi tentang kuburan massal tersebut oleh anggota FDR yang kala itu ikut melakukan aksi kejam terhadap Kiai Sulaiman dan lainnya. Semoga Indonesia aman, sejahtera, makmur, amin ya robbal alamin. Bila ada kesalahan dalam kata-kata maupun teks saya Kodi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.